Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini saya akan menjelaskan mengenai resusitasi jantung paru atau istilahnya adalah CPR ya. Jadi untuk CPR ini kita bisa melakukan pada kasus cardiac arrest. Nah, sebelum kita masuk bagaimana melakukan RJP itu atau CPR, maka kita perlu tahu ada dua terminologi yang harus kita bedakan. Yang pertama yaitu tentang cardiac arrest, dan terminologi yang kedua yaitu tentang heart attack. Dua hal ini kita bisa bedakan ya. Jadi untuk cardiac arrest ini atau istilahnya adalah henti jantung. Henti jantung ini merupakan kondisi di mana jantung itu berhenti memompa sehingga tidak ada aliran darah, karena memang dari jantung itu sendiri tidak ada aktivitas pemompaan jantung ya. Kemudian kondisi yang kedua yaitu tentang heart attack atau serangan jantung. Kalau serangan jantung ini itu merupakan kondisi di mana adanya sumbatan pada aliran darah sehingga menyebabkan oksigen tidak bisa mengalir secara sempurna ke seluruh tubuh. Nah, apa hubungannya antara dua terminologi ini, cardiac attack dan cardiac arrest dan heart attack ya? Jadi kalau untuk cardiac arrest ini lebih mengarah pada kondisi di mana dia terkait dengan penyebabnya yaitu kelistrikan jantung. Sedangkan untuk heart attack ini merupakan penyebabnya lebih mengarah karena proses adanya aterosklerosis pada pembuluh darah. Nah, apa hubungannya dua terminologi ini? Kita harus tahu bahwa untuk heart attack ini merupakan penyebab umum dari terjadinya cardiac arrest. Nah, ini kaitannya nanti terkait dengan dua terminologi ini kita harus membedakan ya, karena nanti untuk cardiac arrest sendiri makanya perlunya kenapa kita memberikan AED ya atau defib nantinya. Nah, itu karena masalah utamanya tadi adalah penyebabnya karena kelistrikan jantung. Baik, untuk selanjutnya nantinya saya akan menjelaskan prosedur RJP ini terbagi menjadi dua kondisi ya, dimana pada pasien dewasa dan juga pada pasien bayi. Baik, untuk selanjutnya kita akan memperagakan bagaimana melakukan RJP pada dewasa. Nah, untuk cardiac arrest sendiri itu bisa terjadi di luar rumah sakit atau istilahnya adalah out of hospital cardiac arrest, atau bisa juga terjadi di rumah sakit atau istilah lainnya yaitu in hospital cardiac arrest. Nah, untuk fokus RJP pada kali ini itu fokusnya adalah di out of hospital cardiac arrest, sehingga fokusnya kita melakukan pertolongan ya dengan melakukan kompresi dada, kemudian bantuan ventilasi. Itu settingnya adalah di luar rumah sakit. Baik, di dalam melakukan RJP itu ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, di mana RJP ini yang kita berikan pada korban henti jantung ini adalah harus RJP yang berkualitas tinggi. Bagaimana melakukan atau bagaimana apa saja komponen RJP yang berkualitas tinggi itu? Yang pertama adalah kedalamannya. Jadi untuk dewasa akan berbeda nanti pada anak-anak. Jadi untuk dewasa ini, untuk kedalaman kompresi dada yaitu 5 cm. Kemudian komponen yang kedua yaitu kecepatan. Jadi kecepatan dalam memberikan kompresi. Untuk kecepatan dalam memberikan kompresi ini, kecepatannya yaitu 100 sampai 120 kali per menit. Untuk yang ketiga yaitu meminimalkan interupsi antara memberikan kompresi dada dan memberikan ventilasi.
Nah, ini minimal interupsinya berapa? Nah, selangnya ini tidak boleh lebih dari 10 detik. Kemudian yang keempat, dalam memberikan kompresi dada itu kita harus memberikan full chest recoil. Jadi setelah memberikan kompresi dada, jadi kita memberikan dinding dada itu, mengembalikan dinding dada itu secara penuh, tidak ditekan terus ya. Dan yang terakhir yaitu tidak memberikan ventilasi yang berlebihan ketika memberikan ventilasi buatan. Itu 5 hal komponen yang harus kita perhatikan ketika memberikan RJP pada korban pasien henti jantung. Baik, untuk tanda gejala atau manifestasi klinis pada cardiac arrest dan heart attack ini perlu kita bedakan ya. Jadi untuk cardiac arrest ini kejadiannya tiba-tiba. Jadi jantung tadi akan berhenti secara tiba-tiba. Tetapi kalau untuk heart attack, karena tadi penyebabnya adalah proses aterosklerosis pembuluh darah, maka manifestasi yang ditimbulkan pada korban itu bisa tidak tiba-tiba. Jadi bisa dalam jam ya, berjam, kemudian berminggu-minggu. Nah, sampai akhirnya timbul gejala tersebut. Secara umum memang tadi sudah saya sampaikan bahwa untuk heart attack ini merupakan penyebab umum dari cardiac arrest, sehingga bisa jadi nanti ketika cardiac arrest itu pasiennya atau korbannya dia mengalami memegangi di bagian dada sebelah kiri ya, dan tiba-tiba pasiennya pingsan atau tidak sadar. Itu untuk manifestasi yang perlu kita amati pada korban antara cardiac arrest dan cardiac attack.
1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 7.000, 8.000, 9.000, 10.000, 11.000, 12.000, 13.000, 14.000, 15.000, 16.000, 17.000, 18.000, 19.000, 20.000, 21.000, 22.000, 23.000, 24.000, 25.000, 26.000, 27.000, 28.000, 29.000, 30.000, 31.000, 32.000, 33.000, 34.000, 35.000, 36.000, 37.000, 38.000, 39.000, 40.000, 41.000, 42.000, 43.000, 44.000, 45.000, 46.000, 47.000, 48.000, 49.000, 50.000, 51.000, 52.000, 53.000, 54.000, 55.000, 56.000, 57.000, 58.000, 59.000, 60.000, 61.000, 62.000, 63.000,
sampai dilakukan 10 kali. Kalau dia lebih dari 2 misalnya, atau 3 bahkan 2 kan masih bisa dia lebih dari 3 kan dikatakan 50 ini menunjukkan apa? 50 ini menunjukkan